Oke, yuk, selamat malam. Kembali lagi di Kamar Arta di sini. Nah, sebenarnya ada sebuah hal yang sangat seksi untuk dibicarakan atau topik yang sangat kita bisa bilang seksi, atau di sisi lain juga kita bisa bilang ini topik yang sangat sensitif ketika kita berbicara masalah isu-isu sosial, yaitu adalah topik terkait dengan agama. Di mana agama ini isunya benar-benar sangat tidak lekang waktu lah. Jadi sering banget dibahas oleh orang-orang banyak di luar sana. Nah, berbicara terkait dengan agama ya, di berbagai negara mereka punya ciri khasnya sendiri. Dominasi dari komposisi agama yang dimiliki oleh tiap negara itu ya beda-beda. Mungkin seperti Indonesia sebagai negara muslim dengan komposisi muslim terbesar di dunia, ya kan, bahkan bukan Arab Saudi. Atau mungkin India misal, India dengan komposisi Hindu yang paling besar di dunia. Nah, kita ngomongin India kan, karena aku lagi ada di India, jadi mungkin afdol banget kita ngomongin tentang India. Nah, teman-teman, berdasarkan dengan data yang dirilis oleh CEO World yang bekerjasama dengan Global Business Policy Institute, jadi mereka tuh melaksanakan sebuah survei yang untuk mengetahui tingkat ketaatan masyarakat terhadap agamanya berdasarkan dengan negara-negaranya. Jadi dari 142 negara, kita ngomongin tentang India nih, dari 142 negara, India menduduki peringkat 54 sebagai negara yang masyarakatnya tuh taat kepada agamanya, yang which is mayoritas adalah Hindu ya. Nah, berarti peringkat 54 ini diperkirakan sekitar 90% masyarakat India mereka taat terhadap agamanya sendiri, atau agama Hindu itu atau agama Islam lainnya. Intinya sebesar 90% ditemukan masyarakatnya taat terhadap agamanya. Bagaimana dengan Indonesia? Kita cukup, aku nggak tahu ini apakah kita harus bangga atau tidak. Intinya Indonesia itu berada di peringkat 7. Jadi India di sini ya, ketika ketaatan masyarakatnya, Indonesia di sana. Wih, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget tinggi gitu loh. Artinya Indonesia di peringkat 7 itu bener-bener taat banget masyarakatnya, di top 10 loh ya, top 10 besar. Yang artinya 98,7% masyarakat Indonesia itu taat terhadap agamanya. Ini penelitian yang dipublikasikan oleh CEO World Magazine dan Global Business Policy Institute. Nah, kita bidah lagi nih, coba kita cross check di sumber lainnya. Nah, penelitian dari PEW Research Center ya mengincludekan atau memasukkan India sebagai negara dengan rank atau dengan rentang sekitar 90-100% masyarakatnya itu menganggap agama adalah hal yang penting. Jadi di sini agama itu bukan hanya menjadi pedoman hidup, tapi bahkan sudah menjadi hukum bagi masyarakat India. Nah, ngomongin tentang agama Hindu ya yang ada di India ya, sebenarnya pernah ada kasus yang cukup heboh di India pada tahun 2013 atau 2014 gitu kan. Jadi ada seorang anak yang disembah karena dia itu disinyalir atau dipercaya pada saat itu sebagai titisan Dewa Hanuman. Nah, jadi agama yang masyarakat mayoritas adalah Hindu, mereka percaya bahwa si bocah ini adalah titisan dari Hanuman. Kenapa? Karena dia memiliki ekor di bagian belakangnya. Jadi ada kayak daging tumbuh kayak ekor di bagian belakang sininya gitu loh. Namanya adalah namanya adalah Arshid Ali Khan. Oke, ini adalah Kamar Arta, episode Arshid Ali Khan, seorang bocah yang dianggap sebagai titisan dewa. Oke, Arshid Ali Khan yang pada tahun 2014 berusia sekitar 13 tahun, dia lahir di Chandigarh, India. Nah, bocah ini sempat menghebohkan warga India, khususnya di warga Chandigarh, tempat kelahirannya dia, atau bahkan sempat heboh di jagat maya, di seluruh dunia itu sempat heboh pada tahun 2014 karena Arshid ini dianggap sebagai seorang titisan dari Dewa Hanuman karena dia itu memiliki ekor sepanjang 7 inci di bagian belakangnya. Karena Hanuman ini kan perwujudan sebagai dewa yang mirip kera ya, kera putih gitu. Jadi si Hanuman karena punya ekor di belakang itu, jadi dianggap kayak ini nih titisan dari Dewa Hanuman gitu lah. Jadi salah satu kepercayaan mitologi Hindu lah gitu. Nah, karena hal tersebut sebenarnya teman-teman, jadi karena si Arshid ini dia punya ekor, jadi banyak masyarakat tuh yang datang ke tempatnya Arshid hanya untuk menyembah dan meminta pemberkatan gitu. Nah, jadi
masyarakat yang ada di Chandigarh atau bahkan di luar Chandigarh, dia di luar tanah kelahirannya si Arsid, datang minta pemberkatan. Dan gak cuma minta pemberkatan, mereka tuh kadang juga ngasih hadiah, bisa dalam bentuk baju, souvenir, makanan, atau bahkan dalam bentuk uang. Ini tujuannya adalah untuk memberikan sebuah rasa hormat kepada si Arsid ini sebagai titisan dewa gitu. Jadi bocah umur 13 tahun dianggap sebagai titisan dewa di Chandigarh. Nah, saat diwawancara si Arsid ini bilang bahwasanya I like these nails, like dia tuh suka sama ekornya. Si Arsid tuh suka dan mencintai ekornya karena menurut Arsid ini adalah hadiah dari Tuhan. Ini tidak biasa, jadi nggak kayak orang-orang biasa, tetapi orang-orang menghormati saya dan membungkuk di hadapan saya karena saya dirasa istimewa. Jadi si Arsid ini merasa istimewa karena dia itu punya ekor dan dianggap sebagai Tuhan, dan dia bangga ketika orang tuh bisa bersujud di hadapannya dia gitu untuk meminta pemberkatan gitu. Tapi yang menjadi tapi ada hal yang sebenarnya membuat saya tuh sedikit sedikit kaget karena nama Arsid Ali Khan ini tuh nama seorang muslim. Ketika aku baca artikel ini nama seorang muslim nih. Kok bisa sih dia dianggap sebagai titisan Dewa Hanuman dan dia itu benar-benar mengakui hal tersebut gitu loh. Jadi si Arsid Ali Khan ini dia lahir di keluarga muslim, teman-teman. Tapi karena hal tersebut, karena disembah oleh masyarakat banyak, akhirnya Arsid Ali Khan ini dia convert atau mengubah agamanya menjadi agama Hindu, dan dia mempercayai dengan ajaran-ajaran Hindu yang dia pelajari gitu loh. Sedangkan kedua orang tuanya itu masih sebagai seorang muslim gitu. Dan karena hal ini juga dia juga mengubah namanya dari yang tadinya Arsid Ali Khan, dia ngubah namanya jadi Balaji. Balaji itu kan nama orang Hindu ya, nama anak laki-laki Balaji gitu loh ya. Balaji itu artinya orang yang biasa memberikan pertolongan gitu di dalam bahasa Hindu. Jadi yang tadinya dia muslim, dia pindah ke Hindu dan juga mengubah namanya karena dia disembah sebagai titisan Dewa Hanuman. Nah, keluarganya itu ya sangat mendukung aja, meskipun keluarganya adalah seorang muslim yang taat gitu kan. Tapi ya keluarganya mendukung aja bahwa dan mereka percaya aja gitu loh. Mereka percaya bahwa si Arsid Ali Khan, atau kita panggil Balaji aja lah ya, si Balaji ini punya kekuatan khusus atau memang benar-benar titisan dari Dewa Hanuman. Akhirnya ya sudah mereka support gitu loh. Nah, si Balaji ini dari artikel yang aku dapat, karena artikelnya benar-benar banyak tapi dia tuh tidak menceritakan secara detail, hanya dalam satu spesifik periode tertentu aja. Nah, si Balaji ini, si Arsid ini, kita bilang Balaji, oke. Si Balaji ini dia tuh sebenarnya masih sekolah di 7th grade atau di kelas 7. Kelas 7 itu ibaratnya seperti kelas SD lah ya. Di India itu kelas 7 itu SD gitu. Nah, dia masih SD dan dia itu biasanya bersekolah dari hari Senin sampai Sabtu dia sekolah gitu. Kayak biasalah anak biasa sekolah gitu kan. Tapi setiap hari Minggu dia bakal stay di rumah untuk nungguin orang-orang yang datang. Jadi Senin sampai Sabtu sekolah, hari Minggunya dia memberkati. Nah, setelah dia mikir-mikir nih, sekiranya tuh sebesar ada 20 orang sampai 30 orang tuh tiap hari datang ke rumah atau bahkan tiap minggu datang ke rumah. Dia kayak, ini kayaknya gak kuat nih kalau misalnya rumah sekecil ini buat nabung sebanyak orang ini kan. Nah, akhirnya si Balaji ini dan keluarganya berinisiatif untuk mengubah rumahnya menjadi temple atau menjadi kuil Hindu. Karena hal tersebut nih, 20 sampai 30 orang, gila kan itu per hari. Banyak banget, makanya diubah dari rumah jadi temple atau jadi kuil Hindu gitu. Namun dari dari hal tersebut ya teman-teman, dari ekor yang tumbuh di belakang, sebenarnya ada sisi lain yang sesungguhnya itu menyulitkan si Balaji. Ini sangat menyulitkan si Balaji karena ternyata si Balaji ini dia sulit berjalan karena dia punya ekor. Nah, ekornya itu membuat proporsi badannya itu agak sedikit bengkok, tulangnya itu agak sedikit bengkok. Jadi dia tuh sulit berjalan dan akhirnya si Balaji menggunakan kursi roda untuk bisa bergerak gitu. Padahal dokter, jadi sebenarnya fenomena ini tuh sudah lama terjadi ya, semenjak si Balaji lahir tuh sebenarnya udah disembah. Cuman karena artikelnya tuh baru-baru ini tahun 2014 munculnya. Jadi aku bisa menemukannya pada sumber-sumber tahun 2014 nih. Nah, dokternya ini, dokter setempat
Dokter Dik Chandigar itu sudah sering sekali untuk memperingati si Balaji bahwasanya kamu itu harus dioperasi gitu loh, karena ini akan berbahaya untuk masa depan kamu gitu, dan bisa jadi di masa depan kamu akan benar-benar sulit berjalan gitu. Dan bener, ketika si Balaji ini udah umur 13 tahun ya, dia itu kesulitan berjalan, akhirnya pakai kursi roda. Nah akhirnya pada tahun 2014 dokternya balik lagi ngomongin lu tuh harus dioperasi gitu loh, lu tuh harus dioperasi gitu. Nah si Balaji ini menolak, dan bahkan dia bilang bahwasanya Balaji itu bangga dengan ekornya, dan dia itu tidak mau untuk menghilangkan ekornya. Yang dikhawatirkan itu dia itu menentang berkat Tuhan atau menentang takdir Tuhan dengan dia tuh menghilangkan ekornya itu. Nah sebenarnya penyakit ini tuh adalah penyakit yang umum terjadi di seluruh dunia, dan Balaji ini adalah satu dari 40 kasus di dunia yang punya penyakit ini, dan penyakit ini dikenal sebagai penyakit meningocele, aku nggak tahu namanya, tapi ininya meningocele gitu lah. Itu namanya penyakit meningocele, aku kurang tahu, tapi itu kata dokter adalah meningocele. Kalau menurut People's Journal of Scientific Research ya sekitar 40 kasus di dunia ini ada penyakit meningocele ini seperti Balaji ini gitu. Jadi bukan hal yang spesial sebenarnya, tapi karena memang ada konstruksi agama di situ, dan kebetulan daging tubuhnya itu seperti ekor dan tubuhnya di belakang, ya udah kelihatan kayak titisan Hanoman gitu. Dan itu teman-teman. Namun setahun kemudian di tahun 2015 ya, Balaji itu tiba-tiba mengiyakan untuk dioperasi oleh dokternya gitu loh teman-teman. Padahal di tahun 2014, setahun sebelumnya, dia tuh menolak ketika ditawarkan lagi. Dan di tahun 2015 akhirnya dia mau untuk dioperasi dengan alasan bahwasanya pertama adalah kesehatan, itu sudah pasti, of course ya, masalah kesehatan. Yang kedua, dia percaya bahwasanya dia itu spesial. Meskipun dia itu kehilangan ekornya, orang-orang akan tetap datang ke dia dan menyembah untuk meminta pemberkatan. Karena orang datang ke dia itu, dia percaya ketika orang datang ke dia, doa-doa orang-orang tuh akan cepat terkabul oleh Tuhan gitu. Jadi langsung dikabulkan gitu, karena dia tuh semacam kayak akselerator doa gitulah teman-teman. Nah akhirnya dia tuh menjalankan operasi nih dari dokternya, dan itu gratis tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dilakukan operasi oleh dokternya. Akhirnya apa yang terjadi pada tahun 2015, setelah dia selesai operasi, dia kehilangan status. Jadi dia itu udah nggak dianggap sebagai titisan dewa lagi karena ekornya udah dihilangin gitu. Padahal dia udah percaya bahwasanya ekornya tuh hilang, orang tuh akan tetap datang ke dia untuk minta pemberkatan, untuk menyembah, untuk ngasih hadiah gitu. Tapi at the end dia jadi anak biasa aja sekarang, udah nggak disembah lagi. Nah setelah dia sudah kehilangan ekornya, dia melanjutkan sekolahnya seperti biasa, dan dia bercita-cita sebagai seorang guru musik di masa depan. Dia tuh pengen jadi guru musik. Ya, jadi agak aneh ya, yang tadinya udah jadi dewa, dianggap dewa, tiba-tiba jadi guru musik. Itu adalah pembahasan Kamar Arta hari ini. Kalau ada komen, silakan komen. Kalau pengen ngasih masukan, silakan masukan. Kita jumpa lagi di next episode. Bye-bye.